Selamat datang di video tutorial memulai pengalaman virtual reality di VR PKB versi 1.0. Ini merupakan media pembelajaran virtual berbasis virtual reality yang menyajikan tampilan 3 dimensi dengan berbagai interaksi di dalamnya. Sebelum memulai, silakan nyalakan komputer atau laptop dan headset VR beserta kontrolernya, hubungkan headset VR ke komputer atau laptop, lalu buka Oculus Software dan Steam VR. Jika sudah, silakan install aplikasi VR PKB versi 1.0 di komputer atau laptop. Selanjutnya, buka aplikasi VR PKB versi 1.0 yang sudah diinstal. Setelah sukses dibuka, pengguna akan masuk ke lingkungan virtual PKB dari PPSDM Perhubungan Darat. Di dalam lingkungan virtual ini, terdapat beberapa bangunan, antara lain, gedung pengujian kendaraan bermotor, bangunan pelayanan UPTD PKB, dan bangunan dari gerai bank yang bekerja sama dengan UPTD PKB, serta kafe sebagai tempat tambahan di lingkungan virtual VR PKB. Mari kenali lebih dekat fungsi tombol pada controller untuk lingkungan virtual PKB dari PPSDM Perhubungan Darat. Fungsi tombol pertama, thumbstick atau analog. Pengguna bisa berpindah tempat di lingkungan virtual ini dengan menggunakan tombol thumbstick atau analog pada controller, atau dapat disebut dengan teleport. Teleport hanya bisa dilakukan ke area yang memiliki indikator garis berwarna hijau dari controller, dan apabila berwarna merah, berarti pengguna tidak bisa ke sana atau menembusnya, seperti pada tembok atau keluar area dari VR PKB ini. Fungsi tombol kedua, trigger. Tombol ini digunakan untuk mengambil atau pick up benda. Untuk bisa melakukan hal tersebut, gunakan tombol trigger pada controller. Caranya, arahkan controller ke benda yang akan diambil, lalu pastikan ada garis kuning di bagian luar benda, kemudian silakan klik tombol trigger dan tahan tombol trigger sambil mengangkatnya. Pengguna juga dapat mengambil dan membawa benda sambil teleport dengan bantuan tombol thumbstick. Jika ingin melepasnya, silakan lepas tombol trigger. Selain itu, tombol trigger juga digunakan untuk memajukan atau memundurkan truk tangki. Truk ini dijadikan kendaraan yang hendak melakukan proses uji kir. Untuk bisa memajukannya, silakan teleport ke checkpoint dari area uji, kemudian arahkan controller ke bagian depan dari kepala truk tangki, dan tekan tombol trigger sampai muncul lampu laser berwarna hijau. Dan untuk memundurkannya, arahkan controller ke bagian tangki di belakang truk tangki, dan tekan tombol trigger. Fungsi tombol ketiga, grip. Tombol ini memiliki satu fungsi yang sama seperti tombol trigger, yaitu untuk pick up benda. Dan untuk fungsi yang lain, tombol grip digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu utama dan lampu sen dari truk tangki, menthrottle mesin diesel truk tangki, menyalakan atau mematikan layar dari panel atau monitor dari beberapa alat uji, dan untuk mengaktifkan atau mematikan pergerakan dari alat uji. Untuk menyalakan lampu utama dan lampu sen dari truk tangki, dekatkan tangan virtual ke lampu utama atau lampu sen truk tangki, sampai muncul garis kuning di bagian luarnya, lalu tekan tombol grip. Lakukan hal yang sama untuk mematikannya. Langkah yang sama juga dilakukan untuk bisa menthrottle mesin diesel truk tangki. Hal yang berbeda adalah, untuk suara dari throttle mesin akan berhenti sendiri dan kembali ke idle setelah selesai. Kemudian untuk bisa menyalakan panel atau layar dari alat uji, arahkan tangan virtual ke keyboard pada alat uji, sampai muncul garis kuning di bagian luarnya, lalu tekan tombol grip, dan lakukan hal yang sama untuk bisa mematikannya. Khusus untuk alat uji di side sleep, arahkan tangan virtual ke knob dari panel untuk bisa menyalakan atau mematikannya.
Setelah mengetahui fungsi dari tombol-tombol yang ada, kita lanjut ke proses simulasi pengujian kendaraan barang di VR PKB versi 1.0. Pada setiap proses simulasi pengujian, pengguna memulai dengan teleport ke checkpoint di area uji yang ada. Langkah pertama, pra-uji. Pengguna teleport ke checkpoint pra-uji 2, lalu majukan truk tangki. Apabila truk tangki sudah maju, silakan mulai simulasi untuk pengujian di pra-uji, yang diawali dengan tin tester. Ambil tin tester di meja dan teleport ke tangga untuk bisa mengukur kepekatan kaca depan. Tunggu angka sampai berhenti bergerak, dan kembalikan ke meja. Berikutnya ambil pengukur kedalaman alur ban, dan teleport ke ban depan sebelah kanan. Lalu lepaskan alat ukur di bagian atas roda, tunggu kira-kira 3-5 detik dan ambil alat ukur untuk bisa lanjut mengukur di ban yang lain. Jika sudah, posisikan kembali alat ukur di meja. Setelah ban, lanjut ke meteran digital. Simulasi yang dilakukan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi truk tangki. Ambil meteran digital dan mulai pengukuran dari roda kiri depan dari truk tangki. Arahkan seperti mengukur panjang dan lebar, kemudian teleport ke roda paling belakang kiri dari truk tangki, dan angka hasil pengukuran akan keluar. Untuk mengukur kebisingan dari suara klakson, ambil sound level meter dan bawa ke kotak putih di atas marka panah di area uji. Letakkan di bagian tengah, kemudian arahkan controller ke depan kepala truk dan tekan trigger untuk simulasi membunyikan suara klakson dari truk tangki. Setelah hasilnya muncul, silakan letakkan kembali sound level meter ke tempat semula. Langkah kedua, uji emisi. Pengguna teleport ke checkpoint uji emisi, nyalakan panel, lalu majukan truk tangki. Apabila truk tangki sudah maju, silakan mulai simulasi untuk pengujian di uji emisi yang diawali dengan meletakkan prop ke knalpot truk tangki. Pengguna kembali ke checkpoint uji emisi, dan tekan pedal dengan tombol grip untuk menthrottling mesin truk tangki, kemudian tekan tombol push button dengan tombol grip di kanan untuk memulai proses uji emisi. Jika angka sudah berhenti, silakan kembalikan posisi prop ke posisi semula, dan mematikan panel uji emisi. Langkah ketiga, speedometer tester. Pengguna teleport ke checkpoint speedometer tester, nyalakan monitor, lalu majukan truk tangki. Jika roda sumbu kedua dari truk tangki sudah berposisi tepat di atas roller alat uji, silakan tekan pedal dengan tombol grip untuk meningkatkan kecepatan kendaraan, lalu klik tombol push button dengan tombol grip di sebelah kanan untuk memulai pengujian. Jika angka sudah berhenti, tunggu sampai mesin idle, lalu matikan layar monitor. Langkah keempat, side slip tester atau uji sikap roda. Pengguna teleport ke checkpoint side slip tester, nyalakan panel, lalu majukan truk tangki sampai maju di area sekitar 1 meter sebelum plat side slip. Kemudian, majukan sekali lagi truk tangki. Angka pada panel akan bergerak, dan tunggu sampai angka berhenti sebagai hasil pengujiannya. Setelah itu, matikan panel. Langkah kelima, axle load dan brake tester. Pengguna teleport ke checkpoint area uji, nyalakan layar monitor, lalu majukan truk tangki sampai roda sumbu pertama dari truk tangki berada di atas roller. Tekan tombol push button di sebelah keyboard untuk memulai pengujian roda sumbu pertama. Ketika pengujian dari roda sumbu pertama selesai, silakan lakukan hal yang sama sampai roda sumbu ketiga. Pengujian setiap sumbu selesai ditandai dengan pergerakan angka dan roller yang tidak lagi bergerak.
Jika sudah selesai sampai roda sumbu ketiga, tekan sekali lagi push button sampai roda sumbu ketiga tidak berada di atas roller, lalu matikan layar monitor. Langkah ke-6, Headlight Tester. Pengguna teleport ke checkpoint area uji headlight, nyalakan layar monitor, lalu majukan truk tangki. Selanjutnya, silakan nyalakan lampu utama dari truk tangki. Pengguna teleport kembali ke checkpoint, dan tekan push button di sebelah keyboard untuk memulai pengujian. Angka di monitor akan bergerak, dan robotic headlight tester juga akan bergerak. Angka akan berhenti bergerak ketika robotic headlight tester sudah mengukur kedua lampu utama truk tangki. Jika sudah, padamkan lampu utama truk tangki, dan juga layar monitor. Langkah ke-7, uji suspensi dan cek kolong. Pengguna teleport ke checkpoint area uji suspensi dan cek kolong, lalu majukan truk tangki sampai posisi roda depan berada di atas pijakan play detector. Silakan ambil alat bantu untuk cek kolong, kemudian teleport ke kolong truk tangki, dan lakukan proses uji suspensi dengan play detector. Untuk alat bantu yang di bawah, bisa diletakkan sementara di bawah. Posisikan tangan virtual ke push button play detector, lalu tekan. Perhatikan pergerakannya, lalu silakan matikan play detector. Selanjutnya lakukan simulasi pengecekan kolong dengan alat bantu yang dibawa, misalnya dengan palu. Setelah selesai, teleport kembali ke atas, dan letakkan alat bantu cek kolong kembali di meja. Langkah terakhir, menerima hasil pengujian. Pengguna teleport ke checkpoint selesai di bagian exit dari gedung pengujian kendaraan bermotor, lalu majukan kendaraan hingga keluar gedung. Silakan cek hasil pengujian pada layar di dekat halte ruang tunggu. Hasil tersebut juga dapat dilihat pada layar di ruang tunggu bangunan pelayanan UPTD PKB. Untuk tambahan, pada bagian akhir di layar hasil pengujian terdapat fitur beta, reset button. Fitur ini merupakan fitur beta di VR PKB versi 1.0 yang berfungsi untuk mereset posisi dari pengguna dan truk tangki. Pengguna sebagai player di VR PKB akan diposisikan kembali ke titik awal pada saat mulai masuk ke lingkungan virtual dari VR PKB PPSDM Perhubungan Darat. Setelah semuanya sudah dijelaskan, silakan mulai pembelajaran simulasi Anda di lingkungan virtual reality. Sampai jumpa di pembelajaran simulasi berikutnya.